Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zikir Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat menjelang tibanya Hari Raya Idul Adha, kaum muslimin dianjurkan untuk mengamalkan dua puasa sunnah, yakni puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Untuk puasa Tarwiyah ini dilakukan setiap tanggal 8 Dzulhijjah, sementara puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lantas, apa saja keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah? Bagaimana pula baca niat puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah, serta amalan baik apa saja yang bisa kita lakukan saat Idul Adha. Mengenai penjelasan-penjelasan terkait puasa Tarwiyah dan puasa Arafah akan diulas oleh channel Zikir Ar-Rahman yang telah dirangkum dari beberapa sumber. Bagaimana hukum puasa Tarwiyah dan Arafah? Banyak umat muslim yang menjalankan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Adapun dalil anjuran berpuasa Tarwiyah dan Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah yang menjadi pegangan umat Islam. Lalu, bagaimana hukum puasa Tarwiyah dan Arafah? Banyak umat muslim yang menjalankan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Adapun dalil anjuran puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah yang menjadi pegangan umat muslim, yaitu puasa pada hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah akan mengampuni dosa 2 tahun. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu An-Najjar dan Abu Syekh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Namun As-Syaukani dan Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadis ini dusta atau tidak sahih, sebab dalam riwayatnya terdapat perawi yang pendusta. Sedangkan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut adalah dhaif atau lemah. Jika hadis di atas benar dhaif atau lemah, maka tidak boleh diamalkan secara tersendiri. Ibnu Taimiyah rahimahumullah menjelaskan suatu perkara tidak boleh bersandar pada hadis yang dhaif atau lemah, yang bukan termasuk hadis hasan, bukan pula hadis sahih. Namun Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama lainnya membolehkan menggunakan riwayat dan hadis dhaif dalam Al-Fadilah Amal, selama tidak diketahui secara pasti bahwa hadis tersebut bukanlah diriwayatkan dari perawi pendusta atau bukanlah hadis sahih. Jika hadisnya bukan diriwayatkan dari perawi pendusta, maka boleh jadi pahala yang disampaikan pada hadis tersebut adalah benar. Namun para ulama juga mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan hukumnya wajib atau sunnah dalam suatu amalan dengan landasan hadis dhaif. Tapi jika ada yang membolehkannya, maka ia telah menyelisihi ijma atau kesepakatan para ulama. Akan tetapi, sahabat Zikir Ar-Rahman bisa berpuasa pada 8 Dzulhijjah, tetapi bukan berdasarkan dari hadis yang barusan, tapi karena mengingat keutamaan beramal pada bulan Dzulhijjah dan puasa merupakan baik-baiknya amalan yang bisa kita lakukan saat itu. Selain itu, ada pula riwayat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan puasa pada awal bulan Dzulhijjah hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini." Hari yang dimaksud yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Nabi SAW menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar jihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2438, Ibnu Majah nomor 1727, Ahmad nomor 1968, dan At-Tirmizi nomor 757. Riwayat dari Ibnu Abbas, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis tersebut sahih. Kemudian yang menjadi dalil adanya keutamaan puasa awal bulan Dzulhijjah yaitu hadis dari Humaidah bin Khalid, yakni beberapa istri Rasulullah SAW. Hadis tersebut mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari pada awal Dzulhijjah. Pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2437, Syekhul Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Lebih-lebih lagi puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar dibandingkan puasa awal bulan Dzulhijjah lainnya. Riwayat dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim nomor 1162.
Ibadah puasa memang termasuk dalam amalan-amalan yang utama dan juga mulia. Banyak sekali keutamaan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Wallahu a'lam. Semoga kita semua menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.